Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, Bapak Ibu yang ada di rumah mengikuti ibadah secara online. Selamat hari Minggu. Hari ini kita dalam ibadah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Jumat kemarin kita sudah beribadah bersama-sama, kita mengarahkan pandangan kita kembali kepada bukit yang tandus, yang gersang di mana Yesus disalibkan. Hari ini mari kita arahkan hati kita kepada kubur yang kosong itu, di mana hari ini malaikat berkata, dia yang kamu cari tidak ada lagi di tempat ini, karena dia sudah hidup. Yesus sudah hidup. Yesus hidup bukan hanya 2000 tahun yang lalu melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Hari ini Yesus yang sama, dia adalah Yesus yang hidup. Hidup di dalam hati kita, hidup di dalam setiap keberadaan kita. Satu tema yang sangat indah, tema anak-anak sekolah minggu, Paskah Cyber Kids, temanya adalah Yesus mati bagiku, aku hidup bagi Yesus. Bapak Ibu, saya rasa ini relevan untuk perenungan kita. Benarkah setiap tahun kita merayakan Paskah, setiap tahun kita merayakan kebangkitan Yesus? Pertanyaannya, adakah Yesus hidup dalam hati kita? Atau Yesus hanya sekedar nama yang kita tahu? Karena dari bayi aku sudah jadi orang Kristen. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu penghayatan, sebuah koreksi diri kita. Yesus benar-benar hidup dalam hidupku. Oleh sebab itu, aku siap hidup bagi Yesus. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita ambil waktu teduh sejenak. Kami meneduhkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengadahkan kembali hati kami, hidup dan keberadaan kami kepada Engkau. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Bukan hanya kasih yang memelihara kami dari hari ke hari, tapi lebih daripada itu, kasih yang bernilai kekal. Kasih yang memberikan kami nilai kekekalan. Karena sesungguhnya hidup kami yang sesungguhnya bukanlah hidup yang kami hidupi saat ini, tetapi kelak ketika kami hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Biarlah ibadah hari ini menolong kami Tuhan, untuk kami kembali mendeklarkan, untuk kami kembali mengakui hidupku bukannya aku lagi, karena ada Yesus yang hidup di dalam hidupku, memerintah hidupku, memberi komando atas hidupku. Tuhan menolong ibadah kami pagi hari ini. Tuhan memampukan kami untuk fokus. Tuhan memampukan kami untuk hanya mengarah kepada Engkau. Tuhan menolong kami untuk kami melepaskan sejenak setiap persoalan kami, setiap kesibukan hidup kami, untuk kami boleh memandang kepada salib yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, saya undang semua, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yang ada di ruangan ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita muliakan anak domba Allah yang hidup. Anak domba Allah yang layak dipuji. Anak domba Allah yang memerintah untuk selama-lamanya. Anak domba Allah yang olehnya semua orang mendapat keselamatan. Mari kita serukan sama-sama. Mulia-mulia bagi anak domba. Sebab dia mulia, sebab dia layak terima segala pujian, sebab dia layak terima segala hormat, dia layak terima segala pengakuan kita. Mari kita teriakkan, mari kita angkat suara kita sama-sama. Mulia
Banjir. Dari sorak-sorak yang meriah, anak domba Allah yang mulia, Dia yang layak dipuji. Kami angkat suara kami Tuhan. Lu kemarin Betapa mulia namamu, bilang kan betapa ajaib karyamu. Engkau yang ini kamu itu yang maha tinggi, namun Engkau yang dekat di bilang kan Jerry ketemu. anak domba Allah, Yesus Kristus namanya. Lo naik di patah itu tulang dia. Sampai selama-lamanya. Layak kau disembah, layak terima sorak-sorai kami, layak engkau diagungkan. Gua kalau mau salin ya. Orang semua begini bisa salin. Banyak boy. Enak kalau boy. Engkau heran dalam segala perbuatanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus yang hidup. Terima kasih sudah rela menyapa kami. Terima kasih. Kami yang tidak layak dilayakkan. Kami yang harusnya dihukum diberi kemenangan. Terima kasih. Terima kasih. Walau kadang tak cukup hanya kata terima kasih. Tetapi hanya ini sepengetahuan yang bisa kami berikan kepada Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Hati kami hangat dengan kasih-Mu. Hati kami membarak dengan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berkumpul. Karena keterbatasan, ada yang berkumpul di rumah masing-masing. Ada yang berkumpul di ruangan ini. Namun kami percaya Roh-Mu tidak terbatas. Karya-Mu tidak terbatas. Kerja-Mu tidak terbatas. Engkau seluas-luasnya bekerja dalam setiap hati kami. Dimanapun kami beribadah pagi hari ini. Seperti Engkau menyapa kami di ruangan ini. Kami percaya Engkau menyapa setiap kami yang ada di rumah. Engkau memberkati rumah-rumah yang hari ini mengadakan ibadah bersama dengan kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap melanjutkan ibadah kami. Dan kami percaya pertolongan kami hanya datang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami boleh memuji yang terbaik. Sehingga kami boleh menyembah yang terbaik. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami. Di dalam satu nama yang begitu mengasihi kami naikkan doa ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bolehkah beri senyum kanan kiri yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah boleh kasih tosnya.
pause dulu kita. Tuhan Yesus baik. Dia mengasihi kita semua. Dia hidup karena dia mengasihi saya. Dia hidup karena dia mengasihi Bapak Ibu semuanya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Dia menyembuhkan, dia menyucikan, dia bahkan mati tebus dosaku. Tapi dia hidup, memberikan, mempersiapkan tempat buat kita semua. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, bahkan dia mati. Sama-sama katakan sebab dia hidup. Dia hidup. Ada hari Yesus. Yesuslah namanya, menyembuhkan, bahkan dia mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sama-sama katakan, dia hidup. Ada hari Yesus, sebab dia hidup. Tak gentar, anakku tak, dia pegang hati Yesus. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari yes, ada hari esok karena dia hidup. Ku tak akan gentar, ku tak gentar, sebab aku tahu siapa yang memegang hari esokku. Yes, katakan hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dialah yang hidup, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi untuk selama-lamanya. Dia hidup, hidup di hatiku, hidup di hati Bapak Ibu. Dia hidup selama-lamanya. Mari kita deklarasikan sama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup, hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup. Sama-sama katakan, haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Sekali lagi kita deklarasikan dia hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya.
cerita sama saudari Jin, saya lagi mencari lagu masa kini yang membuktikan bahwa memberi kita semangat, tapi nggak nemu. Jadi mohon maaf ya anak-anak milenial, di lagu-lagu jadul. Tetapi semangatnya tidak jadul. Dia tetap berbicara sampai hari ini. Yesus hidup, hidup selama-lamanya. Suatu hari anak saya bertanya seperti ini. Mama, kalau Tuhan Yesus harus bangkit di hari ketiga, kenapa harus mati dulu? Gak usah mati, bangkit aja, hidup aja terus. Saya bersyukur anak saya punya kritis seperti itu. Saya masuk. Manusia berdosa, manusia harus dihukum. Tetapi karena anugerah Allah, dia mengirimkan Yesus mati bagi kita, membayar tebusan kita. Amin Bapak Ibu. Sekarang saatnya, seperti di awal tadi saya sebutkan, waktu kita untuk hidup bagi Yesus. Tugas Yesus sudah selesai menebus dosa kita. Hari ini kita mau katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita akan siapkan persembahan. Saya undang petugas kolektan boleh maju ke depan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih untuk hidup yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih bukan hanya untuk hidup hari ini, tetapi untuk jaminan keselamatan hidup kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, di tengah kami memaknai kembali kebangkitan Kristus, kami mau hidup kami menjadi berarti. Oleh karena itu Tuhan, melalui aksi nyata yang hari ini kami lakukan, lewat tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan, biarlah Tuhan melihat di dalam setiap tangan yang terulur, ada hati kami yang belajar memberi untuk Engkau. Karena Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu. Sucikan dan kuduskan setiap tangan kami Tuhan. Berkati setiap rupiah yang kami persembahkan. Hingga ini menjadi satu persembahan bernilai kekal untuk perlebaran kerajaan Allah di muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita di dalam satu nama yang sudah memberkati kami. Kita sama-sama katakan, amin. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kiranya Tuhan akan makin memberkati, mencukupkan semua yang menjadi kebutuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu yang di ruangan ini kembali bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sungguh lembut Tuhan memanggil kita. Jika kita merenungkan kembali proses ketika Tuhan menemukan kita, proses ketika kita lahir baru, proses kita ada dalam perjalanan iman, semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Dia memanggil aku, Dia memanggil Bapak Ibu Saudara, Dia memanggil kita semua. Dan dalam perjalanan iman, kadang kita merasa lemah, kadang kita merasa kuat. Ketika kita sedang merasa lemah, kita menjauh dari Dia. Hari ini, melalui momen kebangkitan Yesus, Dia memanggil kita kembali. Yuk, kita datang. Manis, lembut, suara Tuhan Yesus memanggil kita semua. Kembali datang kepada Dia.
memperbaharui komitmen mula-mula kita. Kembali kepada kasih mula-mula kita. Kembali kepada Dia yang memanggil kita dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah berinisiatif memanggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Dengan satu penghayatan, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Kami dengar suara-Mu Tuhan. Kami dengar panggilan-Mu Tuhan. Kami respon panggilan-Mu Tuhan. Kami menserukan, ya Bapa, ini kami Tuhan. Ya Yesus, ini kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena hamba-Mu ini siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih kami sudah disegarkan oleh momen kebangkitan-Mu, oleh semangat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami merespon panggilan-Mu. Kami mengerjakan panggilan-Mu. Kami melakukan panggilan-Mu dalam hidup kami. Sekarang waktunya Tuhan. Kami bekerja bagi Engkau. Sekarang waktunya kami melakukan bagian kami. Mari Engkau menolong dan memampukan kami Roh Kudus. Mari Engkau memampukan kami sehingga setiap gerak hidup kami adalah hidup yang diperkenan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tetap bersama dengan kami. Berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan memampukan kami menangkap isi hati-Mu melalui kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Setiap jaringan yang kami pakai,
setiap perangkat yang kami pakai, kembali Tuhan kuduskan, menjadi alat yang kudus di tangan-Mu. Kami bersama menikmati berkat rohani yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, pertengahan sampai dengan akhirnya kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam satu nama kami akan duduk mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Saudara, hanya kita orang-orang yang mengerti ya firman Tuhan yang akan menjadikan peringatan ini adalah sebuah hal yang sangat penting ya. Jadi Paskah ya, Paskah atau yang satu paket dengan kebangkitan Tuhan Yesus ya, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita yang mengerti firman Tuhan. Haleluya. Tetapi orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, saudara, menganggap hal ini hanya biasa-biasa aja. Ya, ibadah seperti biasa-biasa saja. Tetapi ya sesungguhnya, saudara ya, Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus itu hal yang sangat penting bagi kita. Haleluya ya, bagi saudara yang ada di tempat ini dan juga bagi saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara live Zoom. Ya, saudara, saya akan mengajak saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ibrani, saudara ya. Saya akan ajak saudara pagi hari ini membaca banyak sekali ayat. Ayat 19 sampai 29 ya, supaya kita mengerti ya secara utuh saudara ya dari firman Tuhan ini. Sudah dapat? Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 mulai. Ibrani 10 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, mari kita baca. Ya, saudara bisa menyimak dengan seksama. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita
teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Puji Tuhan, sampai ayat 29 saja, saudara ya. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ya, kitab Ibrani, ya, namanya kitab Ibrani. Ibrani itu berarti saudara orang-orang Ibrani, ya. Jadi kitab ini ditujukan kepada orang-orang Ibrani atau orang apa saudara? Orang-orang Yahudi, ya. Nah, saudara mungkin saudara bertanya, kalau kitab Ibrani itu ditujukan kepada orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi, ngapain? Ya, ngapain kita ya membaca kitab Ibrani? Ya, saudara, justru saudara kita membaca kitab Ibrani supaya kita mengerti, ya, supaya kita mengerti tentang kekristenan. Saudara, kekristenan itu ya merupakan anak kandung dari Yudaisme atau agama Yahudi. Jadi anak kandungnya kekristenan, anak kandung dari Yudaisme itu adalah kekristenan. Nah, cuma seringkali saudara, kekristenan itu seperti malin kondang. Apa malin kondang? Pernah dengar malin kondang? Pernah lihat di TV itu apa sinetronnya saudara ya, malin kondang. Malin kondang itu seorang anak yang ya durhaka kepada ibunya. Ya, kita orang-orang Kristen ya, saudara, kita itu anak dari Yudaisme. Ya, kita seringkali melupakan bahwa kita ini anak kandung dari Yudaisme, ya. Anak kandung dari agama Yahudi, ya, orang-orang Ibrani, ya. Kekristenan bisa sampai kepada kita, ya. Berita tentang Tuhan kita Yesus Kristus bisa sampai kepada kita, ini adalah melalui orang-orang Yahudi, ya, saudara. Nah, ya, kita ini seperti kemarin sudah saya sampaikan, saudara ya, bahwa kita bersyukur, ya, kekristenan, ya, sampai kepada kita, ya, karena orang-orang Kristen di Eropa, ya, di Barat, saudara, mereka dipakai Tuhan membawa kekristenan ke Indonesia, ya. Kalau di Medan itu yang terkenal misionaris yang bernama siapa, saudara? Nommensen, ya, Nommensen, ya. Nommensen, saudara ya, makanya ada Universitas Nommensen. Dulu orang-orang Batak nggak percaya kepada Tuhan, ya. Dulu animisme sama dengan orang Jawa juga, saudara ya. Nah, kekristenan dibawa oleh Nommensen, ya. Nommensen orang mana, saudara?
orang Eropa, orang Jerman. Ya. Jadi kita bisa percaya kepada Tuhan karena kita mendengar berita firman Tuhan dari dunia barat, dari orang-orang Eropa. Nah, tetapi saudara, ya ada yang dilupakan oleh misionaris barat. Misionaris barat membawa kekristenan plus budaya Eropa, ya, budaya Eropa, saudara ya. Makanya ya tata cara kita beribadah ini adalah settingan dari kekristenan Eropa, budaya Eropa, ya. Salah satunya saat ini saya khotbah pakai dasi. Ini dasi budaya Jawa atau budaya Eropa, saudara? Budaya Indonesia atau budaya Eropa? Ya, supaya lebih Eropa lagi, pakai jas, gitu ya, pakai jas. Ya, kalau budaya asli Jawa ya pakai batik, ya, duduknya bukan di kursi, tapi duduknya di mana? Lesehan, ya, pakai tikar gitu, ya. Kalau budaya Indonesia, saudara ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya, karena misionaris Barat atau Eropa membawa kekristenan plus budaya, akhirnya kita saudara nggak ngerti, ya, budaya yang sesungguhnya dari ibu kandung kita. Siapa ibu kandung kita tadi? Yudaisme atau Yahudi, ya, budaya Ibrani, ya, seperti itu, saudara ya. Nah, saudara, demikian juga untuk mengerti ayat 19 ini dan seterusnya, ya, kita harus mengerti budaya Ibrani, ya, mengerti tentang apa yang ditulis oleh Musa. Musa itu juga orang Israel, saudara ya, orang Ibrani. Dikatakan begini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saudara mengerti nggak kalau sekedar membaca ayat ini, saudara? Saya yakin saudara tidak mengerti. Saya pun tadinya juga nggak mengerti, saudara. Ya, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yo, apa takutnya? Saudara mungkin ya bertanya apa takutnya? Ya, terus tempat kudus itu di mana? Ya, coba saya tanya pada saudara, tempat kudus di mana? Ya, di mana? Tempat kudus di mana? Mama Devin tahu tempat kudus di mana? Di gereja. Oh, ya nggak apa-apa, nggak salah. Di mana tempat kudus, saudara? Ya, saya akan ajak saudara ya ke kitab Penciptaan, ya, yang merupakan asal usul atau genealogi, ya, asal usul atau genealogi dari segala sesuatu, ya. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, ya, mereka hidup dalam suasana yang sungguh luar biasa, damai, sukacita, menyenangkan, ya, karena di Taman Eden, ya, namanya saja taman, saudara, ya, pasti pohon-pohonnya tertata dengan rapi, dengan indah, dengan penuh keteraturan. Sungai-sungainya ya begitu ramah, ya, airnya yang begitu bening, ya, airnya yang mungkin suaranya gemericik, ya, saudara, ya, terus ya serba indah, ya, ada binatang-binatang yang ya yang imut-imut, yang lucu-lucu, binatang yang damai, enggak seperti di dunia ya, binatangnya buas, ya. Ada binatang anjing di dunia ini, saudara ya. Di Taman Eden, saudara, anjingnya anjing damai, ya. Harimaunya, ya, singanya, ya, binatang-binatang yang damai, tidak buas, ya, penuh kedamaian.
Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, jadi tidak damai, saudara, karena harus diusir dari Taman Eden. Nah, peristiwa waktu di Taman Eden, Tuhan berpesan, semua yang ada di Taman Eden ini, kamu boleh makan. Hanya satu nggak boleh makan, buah pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, setelah saudara, ya, Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, apa yang terjadi? Mereka, ya, jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, ya. Tadinya waktu mereka, ya, suami istri saling telanjang, tidak pakai pakaian, enggak malu karena tidak dikuasai oleh hawa nafsu, saudara, tidak ada rasa malu. Ya, tapi karena dosa sudah masuk pada manusia, mereka tahu bahwa diri mereka telanjang. Terus apa yang diperbuat, saudara? Cari apa? Cari daun untuk menutupi, ya, tubuhnya, saudara, ya. Nah, saudara, Tuhan sudah mengatakan, ya, firman Tuhan mengatakan, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik yang jahat ini, kamu akan apa, saudara? Mati. Ya, mati. Tetapi saudara, setelah Adam dan Hawa, ya, mengkonsumsi buah pengetahuan yang baik dan jahat, apa yang terjadi? Mati enggak Adam dan Hawa? Mati enggak, saudara? Enggak mati. Kenapa enggak mati? Ayo. Kenapa enggak mati Adam dan Hawa ketika habis makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Ya, enak. Sedap. Ya, seharusnya ketika mereka makan langsung mati sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak mati Adam dan Hawa, saudara. Kenapa tidak mati? Ternyata Tuhan tahu, saudara. Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengganti, ya, dengan kematian. Ya. Siapa yang mati? Yang mati Tuhan sendiri, Tuhan Yesus. Di mana? Di kayu salib. Tetapi ketika itu belum Tuhan Yesus yang mati, baru merupakan lambang bahwa ada yang menggantikan kematian. Yang menggantikan kematian adalah Tuhan Yesus yang dilambangkan kematian dari binatang. Dan binatang itu, ya, bisa domba, bisa lembu, ya, bisa kambing sesuai kurban yang terus dijalankan. Nah, itulah, saudara, sakramental atau sakramen peribadatan, ya, atau asal usul peribadatan itu adalah dari situ. Jadi setiap orang beribadah kepada Tuhan, sejak itu ibadahnya harus ada kurban. Jadi, ya, bangsa Yahudi, kalau, ya, bangsa Israel atau Yahudi, kalau mereka mau beribadah harus bawa apa? Bawa kambing atau domba atau lembu, orang miskin bawa burung terkukur atau burung merpati, saudara, ya. Untuk apa? Harus ibadahnya supaya, ya, sesuai dengan asal usulnya tadi, harus ada kematian. Kenapa ada kematian? Karena setiap kita seharusnya mati karena dosa kita. Adam dan Hawa seharusnya mati. Tapi Yesus telah mengganti kematian itu di kayu salib. Memang jangka waktunya lama, saudara, ya. Dari Adam sampai kematian Tuhan Yesus berabad-abad, ribuan tahun baru digenapi. Dan sebelum mencapai penggenapan itu, bangsa Israel, umat Tuhan, harus beribadah dengan sakramen atau tata acara ibadah seperti
yang tadi saya bilang, bawa domba, bawa kambing, bawa lembu sebagai ganti kematian. Kita yang seharusnya mati, ya, kematian itu telah diganti dengan korban, dan itu berjalan ya setiap tahun. Jadi setiap tahun, setiap kita berbuat dosa, saudara, melanggar firman Tuhan, harus ada yang dikorbankan, harus ada yang dimatikan, yaitu binatang ya yang disembelih oleh imam, darahnya dipercikkan kepada orang yang berdosa, dan dagingnya dibakar dalam misbah korban bakaran. Ya, sampai di sini saudara mengerti ya. Jadi dulu ibadah yang benar adalah sesuai dengan yang terjadi di Taman Eden, yaitu ada korban, ada binatang yang dipersembahkan. Nah, saudara, sampai ya ibadah seperti ini sampai kepada zaman siapa? Membawa korban. Sampai kepada zaman siapa tuh, saudara? Zaman Tuhan Yesus masih ada enggak? Masih. Berapa ribu tahun, saudara? Dari sejak Adam diusir dari Taman Eden sampai kepada Tuhan Yesus kira-kira berapa ribu tahun? Ya, ada yang memperkirakan ya dengan hitung-hitungan berdasarkan kalender 4.000 tahun. Ya, 4.000 tahun dari zaman Adam diusir dari Taman Eden sampai kepada Tuhan Yesus mati, ya itu 4.000 tahun, saudara, baru digenapi. Waduh, berapa generasi itu, saudara? Berapa ratus, berapa ribu generasi ya? Wah, ya, penduduk dunia sudah tersebar di mana-mana, di seluruh benua, pulau, ya, di mana-mana sudah ada manusia. Nah, saudara, di dalam peribadatan bangsa Israel, ya, mereka beribadah ke dalam bait Allah. Mulai bait Allah yang dibuat oleh Musa, ya bait Allah dibuat oleh Musa, ya itu ya strukturnya adalah mulai dari halaman, ya urutannya itu, saudara, urutan bait Allah itu adalah mulai dari halaman, terus ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ya, kalau saya gambarkan begini, halaman itu berarti di luar pintu sana, saudara, itu halaman. Terus di sini saudara duduk, ini adalah ruang kudus. Nah, di sini ruang maha kudus. Tapi disekat-sekat. Ya, di sini ada sekat namanya tirai. Ya, tirai. Yang boleh masuk hanya imam besar, 1 tahun sekali yang boleh masuk ke sini. Kalau imam-imam setiap hari di sini, ya, imam-imam di ruangan ini bisa. Tapi rakyat biasa cuma sampai di halaman. Ya, bawa kambing, bawa domba dipersembahkan, ya, dari korban bakaran di halaman. Di sini ruang suci, di sini ruang maha suci, yang boleh masuk ada imam besar, itu pun 1 tahun sekali. Yang ada hadirat Tuhan, yang ada Tuhan hadir hanya di ruang maha suci sini, saudara. Tapi ini disekat dengan tirai namanya. Ya, jadi saudara, dari ya tahun ke tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, ya ibadahnya orang Israel seperti itu. Imam hanya imam-imam yang boleh masuk, imam-imam itu dari suku Lewi, imam besar boleh masuk setahun sekali di ruang maha suci sini, ya di sini, ya di tempat saya berdiri ini, ya ruang maha suci. Jadi saudara, orang-orang yang kira-kira di halaman, pengen nggak sebenarnya, saudara,
Ya, kalau saudara misalnya nggak pernah masuk di sini, saudara cuma sampai masuk di halaman, ya di luar pintu sana. Kira-kira kalau saudara sering datang ke Bait Allah, kira-kira ada kerinduan nggak untuk pengen masuk ke sini, saudara, ke ruang kudus ini? Ada nggak? Duh, rasanya kayak apa ya? Di ruang kudus ada AC lagi, ya, saudara ya. Ada wangi-wangian lagi. Wah, enak lagi. Ya, saudara, ada nggak kerinduan yang di luar untuk masuk ke sini? Ya, tentunya rindu, saudara ya. Ya, rindu. Nah, inilah saudara ayat ini, ayat 19 ini, ya, pengertiannya seperti itu. Paulus mengatakan, ya, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus kita sekarang penuh apa saudara? Keberanian. Untuk apa? Masuk ke dalam tempatku kudus. Yang tadi ibadahnya hanya sampai di halaman sana di luar. Sekarang ya firman Tuhan mengatakan, ayo kita sekarang berani. Berani apa saudara? Berani masuk ruangku kudus. Bukan di luar saja sekarang, tapi berani masuk ke ruang kudus. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Yang tadi saya gambarkan di sini ada tirai, ini ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali. Tiba-tiba saudara, ya tirainya yang menjadi pembatas yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Tiba-tiba waktu Tuhan Yesus mati, dengan sendirinya saudara robek dari atas ke bawah. Artinya apa saudara? Artinya apa kalau robek dari atas ke bawah? Ruang Maha Kudus terbuka untuk siapapun. Amin. Semua rakyat biasa, orang-orang biasa, tidak lagi di halaman. Ya, orang-orang Israel ya tidak lagi datang ke Bait Allah hanya sampai di halaman, tetapi dengan penuh keberanian boleh masuk ke ruang kudus, bahkan sampai di ruang kudus. Haleluya. Saudara, itu sebabnya orang yang tahu rahasia ini pasti akan mengatakan, wow. Karena apa saudara? Ratusan tahun bangsa Israel hanya boleh beribadah sampai di halaman. Ya, sampai halaman saja. Terus saudara, bukan hanya itu. Ya, kita ini kan bangsa kafir, bukan orang Yahudi. Ya kan? Kita ini adalah ya orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita bukan keturunan Abraham. Kita nggak pernah mengenal Allah, nenek moyang kita nggak pernah mengenal Allahnya bangsa Israel. Ya, Adonai, ya, Adonai, ya, Tuhannya bangsa Israel, Adonai itu kita nggak kenal. Tetapi sejak kematian Tuhan Yesus, ya, kita pun, saudara, boleh masuk, bukan hanya masuk juga sampai di halaman. Di halaman pun, saudara, kita bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, nggak boleh masuk. Kita nggak boleh ikut-ikutan masuk bangsa Israel beribadah, nggak boleh. Ya, tetapi sejak Yesus mati di kayu salib, ya, pintu halaman juga dibuka untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita sebagai bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, saudara, kita bukan sekedar boleh masuk sampai di ruang halaman, tapi kita juga boleh masuk ke ruang kudus. Bahkan kita juga boleh masuk ke ruang Maha
Maaf. Saking semangatnya, saudara. Saking wow, ya, saudara kepencet. Ya. Haleluya. Ya, saudara. Ya, itu sebabnya, saudara. Ya, kita ini yang sudah memperoleh anugerah. Ya, lewat kematian Tuhan Yesus, kita diberi ya keberanian karena kita dikuduskan oleh darah Yesus. Sehingga saudara, ya, kita boleh datang beribadah. Kita boleh datang mendekat kepada Allah. Kita boleh datang ke ruang Maha Kudus. Ya. Itu sebabnya saudara, ya, kita ya sebagai anak-anak Allah, ya, kita sebagai anak Tuhan, saudara, ya, kita ya luar biasa keberadaan kita. Ya, siapakah aku ini, kata pujian. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya, siapa aku ini? Siapa, saudara? Kafir. Kita orang kafir. Yang enggak kafir hanya bangsa Yahudi. Israel yang enggak kafir. Kita ini kafir. Ya, kita ini orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Tapi sekarang kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu enggak harus ke Israel. Ya. Kita bersekutu tidak harus ke Yerusalem. Saudara, kalau kita bersekutu cari Tuhan ke Yerusalem, waduh, habis berapa, saudara? Dan yang bisa melakukan hanya orang kaya. Siapa yang pernah ke Israel? Bu Nelly sama Pak Jayadi waktu itu enggak jadi ya? Belum ya. Nanti saya coba pengen Pak ke sana. Tapi kalau bahasa Ibrani saya sudah lancar ya, sudah lancar sekali, perbendaharaan katanya sudah banyak, saya pengen juga, saudara, ya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita beribadah tidak harus lagi ke Yerusalem. Kata Tuhan, ada saatnya kamu beribadah tidak ke Yerusalem atau ke Gunung Gerasim. Tapi kamu harus apa, saudara? Bersekutu dengan Tuhan di mana saja, kapan saja, bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu firman Tuhannya ada terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Ya, saudara, jadi kita nggak usah datang kucuk ke Yerusalem, habis duit, ya, di sana mau masuk ruang maha suci. Saudara, saya kasih tahu sesuai dengan nubuatan Tuhan Yesus, bait suci itu sudah hancur lebur, tidak bersisa sedikit pun sesuai nubuatan Tuhan Yesus. Kapan terjadi? Terjadi pada tahun 70 Masehi, bait Allah di Yerusalem dihancur leburkan oleh Jenderal Titus, jenderal dari Kekaisaran Roma. Ya, seperti itu. Jadi, saudara nggak bisa lagi ke bait Allah. Karena Tuhan mengatakan apa? Kamu menyembah aku harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti, saudara, ya, kita bisa menyembah Tuhan di mana saja, kapan saja kita bisa langsung connect dengan Tuhan. Langsung bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi tidak ada lagi ruang kudus, ruang maha kudus secara fisik. Di mana saja saudara berada, saudara adalah bait Allah. Karena kita bait Allah, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Di mana saja, kapan saja. Ini karya yang ajaib, saudara. Ya, ini baru ayat 1, saudara, ya. Ayat 19 maksudnya. Baru ayat 19, belum ayat-ayat berikutnya. Ya.
Saudara dikasihi Tuhan, ya, kita sungguh-sungguh pagi hari ini mengatakan, wow, kalau begitu kita menjadi orang percaya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, sehingga Paulus mengatakan, siapa yang menginjak-injak kasih karunia ini, yang tidak menghargai kasih karunia ini, mereka akan mendapatkan hukuman. Ayat 27 tadi ya, ini ayat terakhir. Tetapi yang ada ialah ayat 26 dulu ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Ya. Siapa yang orang durhaka sini, saudara? Orang-orang yang menginjak-injak kasih karunia Allah. Ya, menginjak-injak kasih karunia Allah. Ya, dari kesempatan kita bisa masuk halaman, bisa masuk ruang kudus, kita bisa masuk ruang maha kudus, ya, di mana saja, kapan saja, itu adalah anugerah. Lebih berharga dari hidup saudara sendiri. Lebih berharga dari mobil-mobil mewah saudara. Lebih berharga dari rumah-rumah, tanah-tanah yang sangat luas yang saudara miliki. Lebih berharga dari pengetahuan kita. Lebih berharga dari apapun. Kalau sampai kita nggak menghargai ini kasih karunia, kita orang yang paling menyesal. Karena hukuman yang mengerikan yang dahsyat menanti kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan pertahankan ini. Pelihara ini iman. Ya, jangan sampai saudara campakkan. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan angkat pujian besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau yang layak kudus, layak disembah. Oh, besar dan ajaiblah karyamu Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau yang layak kudus, layak disembah. Oh, layaklah Tuhan,
hendaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau yang layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Saudara, kalau bait Allah dalam perjanjian lama di zaman Taurat, bait Allah itu adalah sebuah gedung berupa gedung secara fisik. Sehingga setiap orang kalau beribadah harus ke Yerusalem. Dan kita sebagai orang-orang bukan Israel, kita tidak boleh, saudara, ikut ibadah. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan dari bangsa Israel. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi saudara, tempat ibadah itu sekarang sudah hancur sesuai nubuatan Tuhan Yesus. Artinya Tuhan mengizinkan tempat ibadah itu dihancurkan, saudara. Supaya orang tidak lagi beribadah ke Yerusalem. Karena bait Allah itu adalah sekarang wujud nyatanya adalah saudara dan saya. Orang-orang percaya adalah bait-bait Allah yang hidup. Dimanapun saudara berada. Saudara di rumah, di tempat ini. Saudara dalam perjalanan, dimanapun saudara ada. Saudara adalah bait Allah, artinya Allah ada dalam hidup saudara. Kalau Allah ada di dalam hidup saudara, saudara bisa bersekutu di mana saja, kapan saja dengan Tuhan. Haleluya. Ini karya yang ajaib, saudara. Ini karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Siapakah kita ini sehingga kita menjadi bait Allah? Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mendengar firman yang luar biasa. Firman yang bukan datang dari manusia. Tapi firman yang sungguh-sungguh dari kebenaran yang nyata. Dari Alkitab. Dari kitab suci-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Buat pengertian yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan terus menjadikan hidup kami bermanfaat ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa hidup kami adalah bait Allah. Bait yang kudus, kami boleh bersekutu. Ini kesempatan emas. Kesempatan yang tidak bisa didapat oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ajari kami menghargai. Jangan sampai kami menginjak. Kami meremehkan anugerah Tuhan ini. Jangan sampai kami lebih takut kepada dunia. Lebih takut kepada hal-hal yang lahiriah. Tetapi tidak takut kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Roh Kudus akan terus memimpin kami. Dan kami akan terus memiliki persekutuan yang luar biasa dengan Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Kami diberkati baik yang ada di onsite maupun di ruangan Zoom. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, roh kami akan menyala-nyala. Roh kami akan melompat Tuhan. Bersukacita karena anugerah yang luar biasa. Terima kasih. Berkati bangsa negara kami. Supaya bangsa negara kami mengenal Kristus. Dan dengan demikian banyak orang percaya. Banyak orang beribadah. Banyak orang akan bertobat.
Banyak orang hidupnya diperbaharui. Indonesia penuh kemuliaan. Mulai dari pejabat tinggi, presiden, sampai semua pejabat yang ada di bawah. Di daerah-daerah pelosok sekalipun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Kau sudah memberkati kami. Dan Kau juga memberkati semua konsumsi-konsumsi makanan yang sudah disediakan oleh jemaat Tuhan, oleh gereja, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan semua yang akan kami konsumsi akan menjadi kekuatan baru. Dan Tuhan juga memberkati mereka yang kekurangan seperti Tuhan memberkati kami. Kami percaya setiap firman Tuhan yang akan kami terima melalui yang sudah dicantumkan di setiap konsumsi yang kami peroleh, biar semua juga menjadi berkat buat kami. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita pulang dengan sukacita. Dan bawalah saudara berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis yang indah dari Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mungkin ada pengumuman dari Ibu Cendana.